Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai aturan atau norma, baik aturan di rumah, di sekolah, maupun aturan di masyarakat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Aturan itu apa sih? Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat kelompok masyarakat. Nah, adapun fungsi dari aturan ini adalah untuk mengatur kehidupan. Karena kalau tidak ada aturan, hidup menjadi tidak tentram, tidak damai, dan tidak nyaman. Aturan terbagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis itu apa sih? Nah, jadi aturan tertulis adalah ketentuan yang tertulis dan disepakati bersama. Nah, sedangkan aturan tidak tertulis adalah ketentuan yang bersifat kebiasaan. Apa saja ya contoh aturan tertulis dan aturan tidak tertulis? Adapun contoh aturan tertulis yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, contoh yang kedua yaitu Tata Tertib Sekolah. Dan yang ketiga yaitu aturan lalu lintas. Nah, sedangkan untuk contoh aturan tidak tertulis yaitu aturan yang bersifat kebiasaan. Nah, misalnya selalu menjaga lingkungan agar selalu bersih. Nah, dan contoh yang kedua yaitu mengikuti siskambling atau pos ronda. Aturan di keluarga. Aturan di dalam keluarga termasuk aturan tidak tertulis karena bersifat kebiasaan. Apa saja ya contoh aturan di dalam keluarga? Nah, contoh aturan di dalam keluarga ini yaitu misalnya sebelum masuk ke rumah kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu contoh aturan di dalam keluarga yaitu sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Setiap anggota keluarga tidak boleh berkelahi. Yang muda harus lebih santun kepada yang lebih tua. Dan yang terakhir yaitu jika kita ingin keluar rumah, kita harus berpamitan kepada orang tua. Nah, aturan di keluarga ini mempunyai manfaat yaitu untuk menjaga kerukunan anggota keluarga. Nah, jika tidak ada aturan, maka anggota keluarga menjadi tidak rukun. Nah, yang kedua yaitu aturan di sekolah. Aturan di sekolah sering juga disebut dengan tata tertib. Nah, tata tertib sekolah harus berisi peraturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Adapun tujuan adanya tata tertib sekolah ialah agar terciptanya suasana yang nyaman, tenang, dan damai saat belajar. Tata tertib ini mulai mengatur dari cara berpakaian, waktu masuk kelas, waktu istirahat, dan waktu pulang sekolah. Nah, aturan di sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis di sekolah yaitu
1. Semua siswa harus hadir 10 menit sebelum masuk sekolah. Yang kedua yaitu semua siswa harus berpakaian rapi dan bersih. Yang ketiga yaitu setiap hari Senin, siswa harus mengikuti upacara dan memakai seragam lengkap. Nah, contoh aturan tertulis di sekolah yang terakhir yaitu selama jam pembelajaran berlangsung, siswa dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin guru. Nah, sedangkan untuk contoh aturan tidak tertulis di sekolah yaitu yang pertama, berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang kedua, selalu berbuat sopan dan santun kepada bapak dan ibu guru. Nah, yang ketiga yaitu tidak boleh mencoret tembok sekolah. Nah, aturan di sekolah ini mempunyai manfaat yaitu untuk melatih kedisiplinan siswa dari segi berpakaian dan ketepatan waktu, melatih tanggung jawab, dan mengingatkan apa saja tugas sebagai seorang pelajar. Nah, yang ketiga yaitu aturan di masyarakat. Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan merupakan kewajiban seluruh warga. Nah, aturan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga sekitar. Nah, maka dari itu, hendaknya semua warga harus menjalankan aturan masyarakat ini dengan sukarela. Apa saja ya contoh aturan di masyarakat? Nah, adapun contoh dari aturan di masyarakat yang pertama yaitu setiap warga negara wajib menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu hidup bertetangga harus saling rukun dan saling menghormati. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan di wilayahnya. Nah, misalnya kerja bakti, siskambling, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu saling tolong-menolong. Yang kelima, tidak membuat keributan. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai aturan atau norma ini? Izin bertanya, Bu, apakah aturan itu penting? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus, Aisyah. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu dia menanyakan apakah aturan itu penting, Bu? Iya, aturan sangat penting karena dengan adanya aturan, hidup kita menjadi tentram, aman, damai, dan dijauhkan dari kekacauan. Nah, jika tidak ada aturan, maka hidup menjadi kacau, tidak tentram, tidak aman, dan tidak damai. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai aturan atau norma, baik aturan di rumah, di sekolah, maupun aturan di masyarakat. Baiklah, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan tadi, dan semoga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Nah, ada baiknya kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, supaya ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak.